Siapa Sinaga dalam podcast HMJ Bahasa Serasia dengan narasumber kece kita Gita Musfita Sari sebagai Duta Bahasa Sumatera Utara 2023. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama Kakak Duta Bahasa. Oke, jadi hari ini kita akan bahas topiknya itu bahasa Nusantara di era milenial. Gimana nih Kak, udah siap nih memberikan pandangannya nih tentang bahasa daerah di kaum milenial? Sudah siap dong, supaya ini juga bisa jadi wawasan baru ya bagi teman-teman yang mendengarkan podcast nantinya. Oke, sebelum kita masuk ke podcast, kita ada slogan nih Kak. Salam literasi, salam pujangga. Boleh Kak? Boleh. 1, 2, 3 ya. Salam literasi, salam pujangga. Apa kabar? Hai, kabar baik. Gimana hari ini? Hari ini luar biasa ya, semangat nih untuk berbagi pengalaman dan juga berbagi wawasan kita terkait bahasa. Siap nih Kak, berbagi pandangan kita nih tentang bahasa-bahasa daerah pada kaum milenial udah mulai melupakan gitu Kak. Iya sih ya, sudah pasti. Iya. Nah jadi Kak, di era globalisasi ini mampu membuat bahasa daerah menjadi punah nih. Akibat kaum muda lebih nyaman menggunakan bahasa internasional dibandingkan bahasa daerahnya, karena bahasa daerah katanya dianggap kurang kekinian, dianggap terlalu kuno gitu. Jadi bagaimana nih Kak pandangan Kakak atas dampak pengaruh era globalisasi itu terhadap bahasa daerah di Indonesia? Ya baik, jadi benar sekali ya Shiba ya. Globalisasi sekarang ini kan memungkinkan kita untuk mengakses informasi dan juga konten-konten dari seluruh penjuru dunia nih. Tak terkecuali mungkin yang paling banyak digandrungi saat ini dari Barat atau mungkin dari Korea, dari Jepang dan lain-lain. Nah hal itu memang benar, itu bisa menggerus penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di negara kita sendiri. Karena masyarakat terutama gen milenial tadi ya, gen muda itu merasa ya Gen Z itu merasa lebih keren atau lebih bergengsi nih kalau kita menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris biasanya. Nah sebenarnya penggunaan bahasa asing ini tuh bukan suatu hal yang tidak diperbolehkan Sheba, karena juga sesuai nih dengan isi Trigatra Bangun Bahasa. Nah, kalau Duta Bahasa ada namanya Trigatra Bangun Bahasa yang bunyinya utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi sebenarnya kita juga sangat dianjurkan nih untuk menguasai bahasa asing. Akan tetapi kita juga harus ingat nih bahwa bahasa Indonesia harus tetap diutamakan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu Kak, mengapa sih banyak anak muda ini merasa malu gitu ya menggunakan bahasa daerah? Padahal bahasa daerah itu kan ikonik gitu. Benar sekali. Sebenarnya bahasa daerah ini bisa menjadi ciri khas kita gitu ya, ciri khas daerah kita. Nah, tetapi biasanya banyak nih anak muda zaman sekarang yang malu kalau merasa, kalau pakai bahasa daerah kayaknya kentara banget, kayaknya kelihatan banget kalau aku dari kampung nih. Nah, biasanya banyak yang kayak gitu nih Kak Sheba. Nah, jadi sebenarnya kita nggak harus malu sih, karena itu merupakan suatu kekayaan yang patut kita banggakan. Kalau Kakak dari daerah mana nih? Oh, kalau saya sendiri kebetulan dari daerah Padang Sidimpuan, dari kota Padang Sidimpuan, jadi bahasa daerahnya itu Angkola dan Mandailing. Boleh dong Kak, satu kalimat. Oh, satu kalimat ya? Iya, biar kita ini sedengar itu sama-sama. Dan kalau di Padang Sidimpuan itu biasanya ada kayak slogannya gitu sih. Apa itu slogannya Kak? Salumpat sayang dege, malumpat kita sendiri. Oke, mau nanya lagi nih Kak. Apa sih penyebab timbulnya pemakaian bahasa daerah itu semakin berkurang gitu? Ya, jadi sebenarnya ada banyak faktor ya kalau kita lihat kenapa fenomena penggunaan bahasa daerah ini semakin berkurang. Salah satunya mungkin memang lingkungannya. Jadi ada lingkungan yang memang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ada juga beberapa daerah yang lingkungannya itu menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa sehari-hari. Itu juga sangat mempengaruhi. Karena kan dalam berbahasa itu yang kita butuhkan adalah lawan bicara. Ketika tidak dalam bicaranya, makanya nggak bisa biasanya kan menggunakan bahasa daerah. Ada juga mungkin faktor dari keluarganya nih. Di rumah mungkin memang sejak awal tidak diajarkan bahasa daerah. Mungkin memang sejak awal diajarkannya bahasa Indonesia. Jadi biasanya mereka masih belum bisa menguasai bahasa daerahnya.
Kemudian ada juga mungkin masyarakat yang sebenarnya mereka mengerti. Nah ini biasanya disebut sebagai penutur pasif nih. Mereka mengerti ketika mendengarkan lawan bicara yang berbahasa daerah, tetapi menjawabnya nggak bisa menggunakan bahasa itu. Jadi cuma bisa mengerti. Itu sih biasanya salah satu beberapa penyebab yang menyebabkan penggunaan bahasa daerah ini semakin lama semakin berkurang. Tapi tadi yang penutur pasif itu benar loh Kak. Iya. Soalnya temanku ada nih orang tuanya dari kampung, tapi dia udah besar di kota. Kemudian dia ngerti, aku ngerti bahasanya, tapi aku nggak tahu mau jawab gimana. Iya. Aku bingung, tapi aku ngerti kok apa yang kalian bilang, selalu permasalahannya di situ. Iya benar-benar. Terus aku jawab, kalau ngerti kenapa nggak dipelajari? Aku bingung juga. Bingung juga dia ya. Ya kebanyakannya karena itu sih mungkin dibesarkan di luar kota ya biasanya ya. Terus orang tuanya mungkin nggak ini lagi kan? Iya nggak aktif lagi ya. Nah, selanjutnya nih Kak ya, apa saja sih yang dapat dilakukan untuk mencegah penggunaan bahasa daerah di era milenial sekarang, dan kemudian itu mengapa bahasa daerah itu harus sangat bermanfaat gitu untuk anak milenial gitu Kak? Oke, jadi mungkin cara untuk mempertahankan bahasa daerah ini, kalau dari pemerintah sendiri, dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, itu memang salah satu program utamanya adalah revitalisasi bahasa daerah. Jadi di situ memang sudah terstruktur nih, sudah tersusun rapi program-program untuk membangkitkan kembali bahasa daerah yang mungkin terancam punah. Dan bentuk programnya itu biasanya beragam. Ada yang melalui program penguatan kompetensi berbahasa, kemudian ada juga yang memang secara halus nih pendekatannya, yaitu dengan mengadakan acara festival atau lomba budaya. Nah, itu dari pemerintahnya nih. Kemudian dari kita sebagai masyarakat atau sebagai penutur juga ada upaya yang bisa kita lakukan. Nah yang pertama yaitu dengan membiasakan diri untuk berkomunikasi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di lingkungan yang memang banyak penutur bahasa daerah yang sama, tidak ada salahnya loh kita berkomunikasi dengan bahasa daerah. Bahasa daerah itu keren ya? Bener, keren sekali padahal bahasa Padahal daerah. orang luar negeri itu banyak kan belajar bahasa daerah kita. Iya, Bahasa iya, Batak, iya. ada tuh orang Batak yang nyanyi pakai bahasa Iya Batak. benar sekali. Malah mikir loh, orang Batak sampai segitunya gitu. Malah kita kayak sok-sokan nggak mau ogah-ogah. Iya benar. Nah itu tadi disinggung Sheba juga ya. Dengan lagu juga bisa jadi salah satu cara yang cukup efektif loh. Karena kan mungkin bisa jadi mulai dari menyenangi lagunya nih, lama-lama kita penasaran nih artinya apa ya. Kemudian kita cari-cari, itu juga bisa jadi salah satu media untuk mempelajari bahasa daerah sih. Apalagi kalau lagu daerah diremis-remis pakai Oh DJ ya. di Jeremis ya ada bahasa kayak jeduk ya. Iya benar sekali tahu kan Kak. Apalagi kalau lagu-lagunya masih nggak sering tuh dijedak-jedak. Iya. Di TikTok banyak sih Iya. kayak gitu, di jeduk-jeduk. Aduh, terus nih lanjut ya Kak ya. Terus bahasa daerah saat ini kan banyak nih menghadapi ancaman kepunahan. Upaya apa sih yang harus nih digalakkan Badan Bahasa dan generasi milenial terhadap melestarikan bahasa daerah, terutama yang di ini ya Kak, yang di Balai Bahasa nih. Galakannya apa aja nih kayak gitu? Ya tadi salah satu contohnya Iya. ya acara dan festival budaya itu. Kemudian ada juga pembuatan kamus bahasa daerah juga sudah dilakukan oleh Balai Bahasa. Dan yang terakhir kemarin itu ada penyusunan bahan ajar bahasa daerah dan juga ada bimbingan teknis penulisan dan penerjemahan cerita anak ke dalam bahasa daerah. Itu kebetulan saya juga salah satu peserta kemarin. Oh, iya. Iya. Jadi kami dibimbing untuk menulis cerita dalam bahasa daerah, kemudian menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Keren ya. Benar-benar itu sasarannya anak-anak sih, supaya anak-anak bisa menikmati buku ceritanya sekaligus mempelajari bahasa daerahnya. Itu bagus sekali sih. Nah, lantas selama ini bagaimana ya pelaksanaan penggunaan bahasa daerah di ruang publik gitu Pak? Di lingkup lebih lebar gitu dia. Iya, jadi kalau misalkan di ruang publik, kalau dari yang kita lihat sekarang ini itu lebih banyak bahasa Indonesianya ya. Karena ini memang juga sudah diatur sih di dalam undang-undang. Kalau tidak salah itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Itu memang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik itu harus diutamakan. Makanya kalau kita misalnya pergi ke pasar, kita lihat di spanduk-spanduk, di baliho-baliho, itu memang sebagian besar itu menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa daerah sepertinya masih kurang ya kalau menurut di baliho. Itu mungkin memang mengikuti peraturannya nih.
yang harus mengutamakan bahasa Indonesia. Oke, kalau menurut kakak apa nih pesan terhadap anak muda agar merasa bangga gitu menggunakan bahasa daerah guna menjaga kearifan lokal itu termasuk dalam budaya tradisional? Iya benar. Nah, jadi masyarakat muda nih, generasi muda terutama Gen Z, kita itu jangan malu dalam menggunakan bahasa daerah yang menjadi ciri khas atau tanda dari daerah kita sendiri. Karena bahasa daerah itu termasuk kekayaan budaya yang harus kita banggakan nih Sheba. Kemudian kita juga harus ingat nih, sebagai masyarakat sekaligus penutur bahasa daerah tersebut, kalau bukan kita, siapa lagi nantinya yang akan mewariskan ke generasi-generasi berikutnya. Jadi jangan sampai bahasa daerah ini tergerus atau terdegradasi dengan bahasa asing ataupun bahasa lainnya. Oke. Nah, jadi teman-teman jangan malu ya menggunakan bahasa daerahnya, harus bangga, harus tetap menjaga kearifan lokal. Oke, jadi kita udah di penghujung acara podcast kita ya, kayak tanya jawab kita seputar bahasa di milenial sekarang. Nah, demikianlah acara podcast ini. Semoga kita generasi milenial tetap melestarikan dan tetap bangga atas kebudayaan kita. Dengan adanya keberagaman suku, keberagaman bahasa, hal ini dapat membuat bahasa Indonesia ini memerlukan suatu identitas yang dapat menjadi alat pemersatu bangsa yang sangat kaya gitu, yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, baik, terima kasih. Saya Pince Basinaga, pamit undur diri. Terima kasih.